bahwa beliau tidak akan membiarkan segala bentuk kezoliman sebelum orang yang berbuat zalim tersebut meletakkan pipinya ke tanah dan tapak kaki beliau di atas pipinya yang lain, sehingga mau tunduk kepada kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang meneladani Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keteladanan yang patut dicontoh dari kisah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang paling penting dan pokok adalah harus dapat meneladani perilaku Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengamalkan suri teladannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antara keteladanan yang patut dicontoh dari kisah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu beliau tipe pemberani, berani membela kebenaran dan menumpas kemungkaran, serta sederhana dan zuhud dengan dunia. Yang pertama, kepribadian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar bin Khattab adalah seorang laki-laki yang pemberani, berbadan kekar dan tinggi, berwatak keras, tidak mengenal gentar dan pandai berkelahi. Selain itu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga termasuk cerdas dalam pemikiran, terutama masalah hukum Islam. Salah satu hasil pemikiran Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam masalah hukum Islam adalah ijtihad beliau dalam pelaksanaan sholat tarawih dengan berjamaah. Khalifah Umar bin Khattab lah yang memprakarsai pelaksanaan sholat tarawih dengan berjamaah. Padahal di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat tarawih dikerjakan sendiri-sendiri atau tidak berjamaah. Itulah salah satu produk kecerdasan berpikir yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga termasuk sahabat yang pemberani. Di saat kaum muslimin merasa ketakutan untuk menampakkan keislamannya di hadapan kaum Quraisy, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu malah menunjukkan keislamannya di depan Ka'bah serta melaksanakan sholat dan tawaf di sekeliling Ka'bah. Selain itu, pada masa hijrah ke Madinah, tidak ada seorang pun yang berani berangkat secara terang-terangan, kecuali Umar bin Khattab. Dengan pedang di pinggang dan busur panah di tangan, ia pergi ke Ka'bah untuk tawaf dan sholat. Kemudian ia maju ke hadapan para pembesar Quraisy yang sedang berada di depan Darun Nadwah. Umar pun berkata, "Barang siapa yang ingin ibunya meratapi putranya, sang anak menjadi yatim, dan sang istri menjadi janda, silahkan susul saya." Akan tetapi, tidak ada satupun pembesar Quraisy yang berani menyanggupi tantangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua, berani dalam menegakkan kebenaran dan memberantas kemungkaran. Sikap demikian pernah dilontarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sesaat setelah diangkat sebagai khalifah. Pada saat itulah Khalifah Umar bin Khattab memberikan pernyataan bahwa beliau tidak akan membiarkan segala bentuk kezoliman sebelum orang yang berbuat zalim tersebut meletakkan pipinya ke tanah dan tapak kaki beliau di atas pipinya yang lain, sehingga mau tunduk kepada kebenaran. Pernyataan tersebut ternyata benar dan terbukti pada saat terjadi peperangan untuk menaklukkan negeri Syam. Khalifah Umar bin Khattab secara tiba-tiba mengganti Panglima Khalid bin Walid, diberhentikan dari jabatannya dan digantikan oleh Abu Ubaidah.
Hal tersebut dilakukan Khalifah Umar bin Khattab karena beliau menilai dalam diri Khalid bin Walid terdapat sikap menyimpang dan menimbulkan kezoliman. Diperoleh informasi bahwa ketika dalam peperangan, Khalid bin Walid sering membunuh orang-orang yang meminta perlindungan dari Islam. Hal itu dikhawatirkan akan menodai kesucian Islam karena orang di luar Islam akan memandang bahwa Islam ditegakkan dengan pedang. Yang ketiga, kepedulian terhadap rakyat kecil. Ketika menjabat sebagai khalifah, Umar bin Khattab seringkali melakukan kunjungan mendadak ke sejumlah perkampungan yang dihuni rakyatnya. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa khawatir jika ada rakyatnya yang mengalami kelaparan, kesusahan, dan sebagainya. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan perjalanan malam seorang diri untuk menyelidiki keadaan rakyatnya. Di salah satu rumah penduduk, beliau mendapati tangisan anak-anak kecil. Beliau pun mengintip ke dalam rumah dan didapatinya anak-anak sedang menangis meminta makan, sementara ibunya sedang memasak. Ditungguinya kejadian tersebut cukup lama. Akhirnya tangisan anak-anak itu pun berhenti. Akan tetapi ibunya juga belum selesai memasak. Dengan demikian, anak tadi tertidur karena lelah menunggu ibunya memasak. Dengan penuh tanda tanya, akhirnya Khalifah Umar bin Khattab mengetuk pintu dan menemui ibu tersebut. Seraya bertanya, apa yang sebenarnya ibu masak sehingga sejak tadi tidak diangkat dan belum matang? Lalu kenapa ibu membiarkan anak-anak itu tertidur kelelahan karena menangis dengan rasa lapar dan menunggui masakan ibu yang belum matang? Kemudian ibu itu menjawab, tidak ada makanan yang saya rebus, itu hanya air dan batu. Semua itu terpaksa saya lakukan karena hari ini tidak ada makanan. Ibu tersebut menjawab semua pertanyaan tanpa mengetahui bahwa yang bertanya itu adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, presidennya. Setelah mengetahui kondisi sesungguhnya, Khalifah Umar bin Khattab memohon pamit. Beliau langsung menuju gudang penyimpanan bahan makanan atau Baitul Mal dan memerintahkan untuk mengeluarkan 1 karung gandum. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab memikul sendiri karung gandum tersebut dan memberikan kepada ibu yang dijumpainya tadi, agar tidak ada lagi rakyatnya yang kelaparan karena tidak ada lagi bahan makanan yang dapat dimasaknya. Sungguh mulia sikap yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Khattab. Masih adakah pemimpin negara yang demikian itu pada zaman sekarang ini? Yang keempat, zuhud terhadap dunia. Sebelum kalian mempelajari sikap zuhud yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Khattab, ada baiknya kita memahami dahulu arti dari zuhud. Menurut Ali bin Abi Thalib, zuhud adalah membatasi ambisi-ambisi duniawi, syukur terhadap setiap anugerah, dan menghindari apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan zuhud menurut Imam Al-Ghazali adalah menjauhkan diri dari kehidupan dunia dan memalingkan diri daripadanya dengan penuh kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, zuhud dapat diartikan tidak silau dengan masalah duniawi, harta, jabatan, atau yang lain, tetapi lebih mementingkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keuntungan akhirat. Sikap zuhud yang ditunjukkan Khalifah Umar bin Khattab antara lain dengan melarang dirinya dan keluarganya menerima pemberian dalam bentuk apapun dari pembesar maupun rakyatnya. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah diberi hadiah berupa makanan yang lezat oleh seorang raja, tetapi beliau membungkusnya kembali dan berkata kepada utusan raja tersebut, "Bawalah kembali makanan ini. Katakan kepada rajamu, terima kasih dan salam dari Khalifah Umar bin Khattab.
Kenyangkan dan sejahterakan dahulu rakyat, baru kemudian para pemimpin dan pembesar. Kezuhudan Khalifah Umar bin Khattab yang lain dapat kita temui pada kisah yang berikut ini. Suatu hari ada seorang Yahudi ingin bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Dalam pikirannya, ia berprasangka bahwa Khalifah Umar bin Khattab yang akan ditemuinya nanti tinggal di istana yang megah dengan harta yang berlimpah dan singgasana yang indah. Akhirnya ia bertemu seorang laki-laki yang gagah sedang tiduran di atas anyaman daun kurma. Kemudian ia bertanya kepada laki-laki tersebut, "Tuan, tunjukkan kepadaku istana tempat tinggal Khalifah Umar bin Khattab." Laki-laki tersebut menjawab, "Kamu sudah berhadapan dengan orang yang kamu cari. Akulah Umar bin Khattab, Khalifah yang kamu cari." Dengan serta-merta orang Yahudi tersebut merasa terkejut dan keheranan. Dalam hatinya ia berkata, "Seorang pemimpin besar hanya tidur di atas anyaman daun kurma? Sungguh mulia perilaku yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Khattab." Selain itu, masih ada lagi perilaku Khalifah Umar bin Khattab sebagai pemimpin umat Islam yang perlu diteladani. Pada masa itu, beliau mengusulkan para tentara diberi gaji yang diambilkan dari Baitul Mal, harta umat Islam yang disimpan di sebuah gedung. Akan tetapi Khalifah Umar bin Khattab melarang anaknya, Abdullah bin Umar, sebagai panglima besar dalam pasukan Islam, menerima gaji dari Baitul Mal. Itulah beberapa perilaku Khalifah Umar bin Khattab yang dapat ditemui dalam kisah kehidupannya. Masih banyak lagi kisah dari Khalifah Umar bin Khattab yang belum diungkap dalam pembahasan ini. Namun dengan beberapa kisah yang telah diungkapkan dapat memberikan secercah harapan dan semangat bagi kita untuk meneladani jiwa dan semangat keislaman yang telah dipraktikkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.